Selamat malam orang muda Katolik, para remaja dan teman-teman saya kasihi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah renungan singkat tentang tema mewartakan kabar gembira di tengah arus zaman ini. Untuk renungan kali ini, saya akan mengambil dari Injil Matius 10 ayat 5 sampai 15, di mana Yesus mengutus ke-12 rasulnya untuk mewartakan kabar gembira ke seluruh dunia dan mengampuni orang bersalah serta menyembuhkan orang sakit. Namun, perlu kita ketahui sebelum memulai renungan ini, marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Yesus mengutus ke-12 rasul. Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan, pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baru saja kita telah mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius 10 ayat 5 sampai 15. Di mana menceritakan tentang Yesus mengutus ke-12 rasulnya untuk mewartakan kabar gembira, membaptis semua orang, mengampuni orang berdosa, dan menyembuhkan orang sakit ke seluruh dunia agar percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, "Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah seorang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka menerima salammu itu turun atas mereka. Dan apabila salammu itu tidak diterima oleh mereka, maka salam itu kembali padamu." Matius 10 ayat 13. Maksud dari ayat tersebut adalah, jika kita memasuki rumah orang lain, hendaknya kita terlebih dahulu mengucapkan salam. Jika salam itu diterima oleh orang tersebut, maka orang tersebut menerima kehadiran kita dan menerima kehadiran Tuhan juga.
Selain dari itu, sudah seharusnya kita belajar membuka hati kita untuk mulai mewartakan kabar gembira dan menjadi terang serta menjadi garam dunia bagi semua orang. Apalagi kita dan seluruh dunia sedang mengalami pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Kita sudah sepatutnya mulai menjadi pelaku firman dan mewartakan kabar gembira di kehidupan kita sehari-hari, yaitu dengan cara membaca kitab suci di kehidupan sehari-hari. Tujuannya adalah agar kita selalu hidup menurut roh dan tidak menurut daging. Yang kedua, menerapkan kitab suci di kehidupan sehari-hari. Tujuannya adalah agar kita selalu berada di jalan kebenaran. Dan yang terakhir, menjadi pelaku firman, yang artinya kita jangan hanya membaca saja, melainkan kita sudah sepatutnya mewartakan kabar gembira pada sesama dengan cara virtual, agar orang yang menerimanya agar orang yang menerima kabar gembira tersebut merasakan kedamaian batin di hatinya. Dan satu hal yang perlu kita ingat dan hayati adalah tetaplah menjadi pelaku firman, serta menjadi terang dan garam dunia bagi sesama kita, agar sesama kita bisa merasakan kedamaian batin di hidupnya sehari-hari dan di hatinya, dan merasakan kehadiran Tuhan sendiri. Dan semakin kita membimbing sesama kita untuk menjadi pelaku firman, maka sesama kita pun itu perlahan-lahan akan menuju jalan kebenaran dan hidup menurut roh. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata.